Teman-teman semuanya, di dalam Islam tidak ada keselamatan. Itu menurut keyakinan saya ketika memandang dari perspektif iman Kristen. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang ustadz memaparkan konsep keselamatan di dalam Islam, dan dia akan berdiskusi dengan Pak Bom Bom. Karena itu teman-teman, mari kita simak dengan baik agar kita memahami apa yang dimaksudkan ustadz ini dan apa yang dimaksudkan oleh Pak Bom Bom. Apakah benar di dalam Islam ada keselamatan? Mari kita saksikan. Tuhan memberkati. Pahami kalimat yang jelas dan keterangan-keterangan hadis yang lain dan Al-Quran yang lain. Ya, maksud dari bukan amal itu penegasan seberapa besar pun amal kita apabila dibandingkan dengan balasan surga itu tidak ada apa-apanya. Jadi supaya manusia yang sudah beramal itu tahu diri amalnya itu sebesar apapun dibanding dengan balasan surga itu tidak ada apa-apanya. Nah, sekali lagi saya katakan kalimat itu yang hadis itu kalau nggak salah ya, itu supaya orang yang beriman, orang yang beramal itu tahu diri amal sebesar apapun yang dilakukan. Mungkin kalau hidupnya semuanya itu disedekahkan, yang hartanya itu disedekahkan, kalau dibanding dengan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak ada apa-apanya. Semua itu adalah rahmat dari Allah. Allah ya. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Jadi rahmat, dulu. Ya, oke, jangan dipotong. Oke, silakan Pak Ustadz. Memahami. Jadi rahmat Allah itu sangat-sangat begitu besar. Nggak akan bisa terbeli dengan amal kita apapun. Dan bagian dari rahmat Allah itu apa? Rahmat yang paling besar yang telah diberikan kepada saya dan kepada umat Islam itu adalah keislaman itu sendiri. Dan keimanan. Kasih sayang Allah itu yang sangat besar yang ada pada saya itu Allah telah memberikan kepada saya itu keimanan. Keislaman. Ya. Sehingga saya diberikan kemudahan untuk melakukan iman dan amal soleh. Di ayat lainnya jelas di dalam surat ini kan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Jadi yang diberitakan dan dijaminkan bahwasanya yang masuk surga itu adalah amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu, orang-orang yang amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal. Amal. Ada kata-kata amalnya. Jadi sekali lagi saya ulangin, ketika ada kalimat yang, mohon maaf ya, ini saya belum tahu jelasnya, nanti saya cek kejelasannya. Yang dimaksud bahwasanya yang memasukkan surga seseorang itu bukan karena amalnya, bukan berarti tidak beramal. Orang itu beramal. Tapi karena rahmat Allah, itu untuk supaya memahamkan kepada kita sebesar amal apapun di dalam kehidupan kita, dari mulai lahir sampai mati kita selalu beramal soleh, dibandingkan dengan nikmat surga itu tidak ada apa-apanya. Karena karena surga itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Dan bagian dari rahmat Allah yang besar juga di dalam kehidupan saya dan kehidupan orang-orang Islam adalah Allah rahmatnya itu kepada saya itu adalah Islam dan iman. Jadi paham ya Pak Bom ya? Oh, jadi nggak mau paham juga nggak apa-apa lah, imanmu toh. Jadi kalau masuk, nah ini kan saya tertarik dengan judulmu, soalnya Pak Ustadz punya judul Muslim pasti. Pasti ini kan nggak ada kepastian. Sedangkan saya baca dalam hadis, tadi saya sampaikan hadis Sahih Muslim ya, orang Islam tuh pasti masuk surga, orang Yahudi dan Nasrani, itu udah banyak hadisnya. Nah kemudian tadi Pak Ustadz saya mau tanya, di Muslim ya, hadis Muslim lagi yang saya baca 5042, di situ Nabi Muhammad bersabda bahwa orang Muslim tidak akan masuk surga hanya dengan beramal-amal. Tadi Pak Ustadz bilang beramal, sedangkan beramal nggak bisa masuk surga. Gimana itu caranya coba? Tapi kan tadi dibilangkan iman dan amal soleh. Kalau beramal saja nggak ada imannya sama aja. Nah itu tapi di sini, coba kita buka, ya. Saya buka. Coba saya buka. Ya, saya baca dulu. Sebentar ya, saya baca ya. Bentar, saya buka dulu sebentar. Saya buka ya datanya ya. Pak Ustadz juga situ buka. Soalnya kalau sudah hadis begini nggak bisa ditakwil lagi nih, nggak bisa ditakwil. Ini Sahih loh. Nah ini. Ya.
Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga itu oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari mereka neraka karenanya. Tidak ada aku. Nah, Nabi Muhammad juga berkata, kecuali karena rahmat dari Allah. Berarti rahmat dari Allah ini kan dari tadi kita baca, bro. Rahmat dari Allah itu adalah orang Yahudi Nasrani. Gimana itu, bro? Orang Yahudi Nasrani yang selamatkan. Begitu, bro. Silakan, bro. Di mana ada rahmat Allah itu Yahudi dan Nasrani? Oke, saya buka hadisnya ya, sebentar ya. Sebentar, bro. Sebentar ya. Iman dan amal soleh itu menyangkut keseluruhan, ya. Sebentar, bro. Ya, teman-teman yang di belakang, dakwahlah dengan komentar ya. Nah, bentar ya, bro. Bentar ya, bro ya. Ustadz, sabar, Ustadz. Dan bersabarlah ya. Nah, ini Pak Ustadz. Nih, coba Pak Ustadz buka. Ini hadis Sahih ya, Muslim. Aduh, kabur ya. Baca aja coba artinya. 49 ini, tata. Nih, 49 saya nggak lama lagi ya, Bang. Iya, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena memang mau kerja. Nah, di sini 49, hadis Muslim 49 ya. Aduh, kabur ini. 4971 ya. Nih, hadis Muslim Sahih nih, Pak. Ini Sahih ya. Di sini saya baca begini, bro. Saya baca di sini. Di hari kiamat kelak, nih ya. Nih. Nah, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin ini akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Nah, dosa mereka sebesar gunung nih. Nah, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, tadi kan rahmat dari Allah. Nah, Allah mengampuni dosa mereka. Aduh, kok kabur sih ini? Bersih ya, kabur. Bersih ya. Udah bersih ya. Baca aja. Terus membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ini nih, dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gimana itu, bro? Dibebankan ke orang-orang Yahudi dan Nasrani, bro? Tuh. Ya udah, apa-apa. Saya kira itu juga bagian dari rahmat Allah kepada sekelompok. Itu kan bilang sekelompok ya, artinya nggak semua. Oh, berarti ada sekelompok orang yang membawa dosa-dosa. Hadis 4971 ini kan sebelumnya 469, kelanjutan dari sabda Rasul. Jadi semua orang-orang Islam nanti kan ada sekelompok yang dosanya sebesar apa, ada yang mencuri ya istilahnya ya. Ada hadisnya juga itu. Itu nanti akan ditimpakan kepada umat Nasrani dan Yahudi. Coba Pietro, berarti jaminannya itu ya, pasti masuk ke surga itu ya. Gimana, bro? Silakan, bro. Pertama, jadi ya kita pertama harus menggunakan logika untuk memahami. Oke, silakan. Tadi juga disebut sekelompok. Kalau sekelompok bukan semua, karena manusia itu kan banyak ya, kelompok-kelompok juga. Enggak, di ayat 49, saudaraku, Ustaz. Ada di 49, itu semua orang Islam. Jadi sekelompok itu hanya yang tertentu yang besar sekali, tapi semua pada intinya seluruh umat muslim dosanya akan diampuni, bro. Diampuni. Itu di 49-nya, yang 71 yang tadi saya baca. Jadi kelanjutannya kan hadis itu kan sabda Rasul kan nggak boleh dibaca satu hadis saja, harus kelanjutan minimal tiga ayat ke belakang atau mundur kan, atau maju. Nah, kemudian saya baca di Al-Quran surat 35 ayat 18. Nah, ini yang saya agak sedikit agak minta maaf ya Pak Ustadz, agak sedikit bukan pertentangan tapi agak sedikit beda. Di hadis Nabi Muhammad berkata dosa itu ditanggung orang Yahudi Nasrani, sedangkan di surat Allah di Al-Quran surat 35 ayat 18 dosa ditanggung masing-masing. Gimana itu Ustadz? Coba Ustadz jelaskan loh. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau saya jawab jangan dipotong lagi dengan pertanyaan lagi. Kapan saya jawabnya? Ya. Kan sudah saya jawab, dipotong pertanyaan lagi. Ya, saya kapan jawabnya? Nah, ini sudah 7.25. Jadi saya akan jawab. Nggak ada pertanyaan lagi ya, Pak Bobo, karena memang nggak mungkin. Kita kan punya kerjaan masing-masing. Saya punya kerjaan yang harus saya kerjakan. Ya. Iya Pak Ustadz, ya. Silakan Pak Ustadz, saya diam ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Ya.
di dalam hadis itu kan menerangkan sekelompok orang yang bawa dosa. Enggak semua muslim. Kalau Anda paksakan, oh berarti semua muslim, ya itu secara logika aja lah, itu kata-kata sekelompok semua. Berarti Anda yang menafsirkan. Ya kan saya nggak mungkin mengikuti tafsir Pak Bom Bom dong. Saya pun juga tahu, memahami dari apa yang Pak Bom disclaimer dulu, disclaimer. Pak Ustadz, sabar, pertama disclaimer. Saya nggak pernah menafsirkan loh, saya baca loh. Di surat 49, iya jangan Pak Pak Ustadz, nanti penistaan dong. Saya cuma baca, kan di 49:69, semua orang muslim akan ditanggung oleh dosa orang Yahudi Nasrani. Pak Ustadz, jangan kau bilang saya ini penistaan itu. 49, ada 49:9. Orang Yahudi Nasrani juga dibaca lagi. Loh, itu tadi 40. Semua dosanya, semua dosanya akan ditanggung orang Yahudi Nasrani. Kan semua muslim, semua dosanya dari. Nah, di sini kan sebentar, ayat 49, saya kasih tunjukkan sebentar ya. Jangan kok ini saya baca ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Jadi orang Yahudi satu, orang muslim satu. Nanti orang Nasrani lagi satu untuk orang muslim lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inilah penembusmu dari siksa api neraka." Berarti ayat ini kan untuk orang muslim, untuk semua orang muslim, Bro. Coba dibukakan abangku. Oke, saya buka ya, kau baca ya. Nah, ini udah saya nggak nafsu, Bro. Dibukakan. Iya, sabar, Bro, sabar. Ini loh. Apa? Coba hadis juga, coba Ustadz juga buka lah. Coba ini Muslim 49. Nih 49:69. Nih, saya baca ya. Pak Ustadz nggak pernah baca. Ini saya baca, maka saya tanya sama Pak Ustadz. Ini. Rasulullah bersabda. Nih, Rasulullah bersabda. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Nah, itu kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penembusmu dari siksa api neraka." Benar kan? Oke, silakan. Ya udah. Karena sudah 7:27, 7:28, ya. saya mungkin baik Ustadz. Oke, makasih. Sebelum mengakhiri, pasti semua harus selesaikan dulu yang belum selesai. Jadi jangan dipotong lagi, walaupun disclaimer sekalipun. Ya, kita semua kalau membaca sesuatu itu pasti kita punya penilaian sendiri, pemahaman sendiri dalam setiap kalimat apapun. Jadi Pak Bom tadi teman-teman, dia sudah melari. Ya tentu saja Pak Bom punya nilai. Dia sudah melari. Dia sudah melari. Dia suka kacau. Dia sudah jawab. Memaafkan. Kacau. Saya enggak Ustaz. Yang dipahamkan dari Pak Bom. Dia suka bisa jawab. Saya dari gitu aja, secara logika aja saya jadi memahami. Dia nggak pernah baca hadis ini. Ini nggak bisa kelompok. Ya. Kalau dosa-dosanya kelompok itu. Dia pun judul ini tidak sesuai. Di situ tadi diserahkan dari saya. Tapi itu hadis ya, kedudukan hadis. Coba lihat dia salahkan hadis lagi. Juga belum tahu. Hanya khawatir saya juga belum. Wira ada rekam tak Wira? Ini bikin akun. Wira tolong ya. Tapi intinya apa? Ya, kalau memang Allah telah menyatakan kita masuk surga karena rahmat Allah. Dengar. Banyak rahmat Allah. Iya. Bisa saja memang kalau dosa kita itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kalaupun nggak dengan itu, memang Allah telah mengampuni dosa kita dengan mengampuni gitu saja. Di ayat yang lain, di ayat Al-Quran yang lain, atau di hadis yang lain juga ada sih. Itu juga rahmat Allah. Inti yang saya katakan, seketika kita beramal, seketika kita dimasukkan surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Apabila dibanding antara amal kita ini dengan surga yang lebih luar biasa, kalau dari nilai dari amal kita itu, yang nggak mungkin karena amal kita masuk surga. Misal, kita membeli emas 1 ton dengan uang 5.000. Kalau emas itu dapat
di depan kita itu bukan karena uang kita 5.000, karena nggak mungkin nilai uang 5.000 itu sedikit, tetapi kasih sayang yang punya emas. Paham kalian ya? Paham kita ya, yang muslim ya. Kalau yang nggak mau paham, saya nggak mau apa-apa. Jadi kalau pembanding dari amal kita yang cuma segini dengan rahmat Allah, dengan surga Allah yang begitu besar, karena amal sombong kali loh katanya ya. Ya memang sombong lah, amal kita itu nggak mungkin besar, pasti kecil apabila dibandingkan surga yang begitu besar. Saya analogikan, kita beli emas 1 ton dengan uang 5.000 dan kita dapatkan uang 1 ton itu apakah karena uang 5.000 atau kasih sayang yang punya emas? Kasih sayang yang punya emas. Itulah ya perbandingan. Maksud dari kalimat itu bukan karena amal, ya. Paham ya teman-teman muslim ya? Kalau yang nggak mau paham dan nggak mau nerima pemahaman yang begitu lugas dan mudah, apa? Saya kira nggak ada lagi ya, Bang. Ya, Ustadz. Makasih ya. Makasih Pak Ustadz ya. Tapi nanti Pak Ustadz sebagai teman, sahabat, tadi kan Ustadz mengatakan bahwa itu iman Pak Ustadz. Cuma tadi Pak Ustadz bilang semua dari rahmat Allah yang tadi dibebankan kepada orang Yahudi dan jangan dibahas lagi. Ya udah dah. Tapi kalau saya baca di Al-Quran surat 35 ayat 18. Oke, salam ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih ya. Salam toleransi ya Pak Ustadz. Makasih Pak Bumer. Pak Bobom ya Pak. Terima kasih banyak ya. Udah angkat Pak Bobom, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Makasih sehat ya. Selalu, oke, ya. Sehat selalu ya. Oke. Selalu. Oke. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Ya. Mencret. Gimana ya? Don't forget you remember me and how did we do it? I think love you. Dari dulu sampai hari ini perdebatan tentang konsep keselamatan itu tidak kunjung selesai karena Islam berusaha memojokkan Kristen dan Kristen tetap berdiri teguh pada pendiriannya. Nah, yang saya maksudkan seperti ini. Banyak orang muslim akan menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Jadi kalau masuk Islam pasti selamat. Nah, konsep Kristen berbeda. Keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu masuk Kristen, tetapi kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan diselamatkan. Nah, berbicara tentang konsep keselamatan di dalam Kristen itu jelas. Kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kau selamat, tidak pakai embel-embel yang lainnya. Nah, kita melihat bahwa yang dipaparkan oleh Ustadz tadi itu cukup aneh. Pak Bom berusaha untuk memberikan beberapa ayat-ayat Al-Quran di mana ada menurut saya ayat-ayat yang saling kontradiksi satu sama yang lain. Salah satu ayat mengatakan bahwa keselamatan itu ditanggung oleh Allah. Salah satu ayat menjelaskan bahwa dosa-dosa orang Kristen, Muslim itu akan ditanggung oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya kan, mereka yang berbuat dosa, yang lain yang tanggung jawab. Itu gimana ceritanya? Dan di beberapa bagian ayat Al-Quran lagi menjelaskan bahwa semua umat manusia, semua orang muslim akan mendatangi neraka. Jadi mana yang benar teman-teman? Dan beberapa teman-teman muslim juga mengatakan bahwa ketika kita beramal maka dosa kita akan berkurang. Ketika istri bisa melayani suami maka dosanya akan berkurang. Jadi banyak sekali iming-iming untuk menyelesaikan dosa manusia di dalam Islam. Ini yang membuat saya itu sangat-sangat bingung. Karena untuk membuat supaya Islam itu laku keras contohnya ya, harus pakai iming-iming seperti tadi. Kau buat dosa nanti yang tanggung itu Yahudi dan Nasrani. Kau buat amal
maka dosamu akan berkurang. Kalau istri melayani suami, kasih duluan dan sebagainya, maka dosa akan berkurang. Saya pikir ini aneh-aneh saja teman-teman ya. Aneh-aneh saja. Karena itu teman-teman, mari kita belajar konsep keselamatan Kristen. Coba teman-teman muslim, mari buka hati kalian, pikiran kalian untuk memahami konsep keselamatan kami ya. Keselamatan dari dosa itu penebusan dari dosa dan konsekuensinya, Roma 3 ayat 23 sampai 24 itu. Setelah itu keselamatan dari kematian kekal. Kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus, itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan jelas teman-teman. Keselamatan dari kuasa kegelapan, pembebasan dari pengaruh setan, Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Jadi saya pikir teman-teman, di dalam kekristenan itu tidak ambigu ya, konsep keselamatan itu sangat-sangat jelas. Nah, bagaimana proses supaya kau selamat? Pertama, kau perlu mengakui dosamu, kau bertobat di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan berbalik kepada Tuhan. Matius 3 ayat 2, teman-teman bisa baca, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yohanes 3 ayat 16. Kembali lagi ke sana. Jadi teman-teman, marilah buka hati dan pikiran kalian untuk menerima keselamatan itu. Karena apa? Di lain sisi, tadi Ustaz tadi menjelaskan bahwa keselamatan itu pemberian dari Allah, ya kan, rahmat Allah. Nah, ini nih sama persis dengan konsep keselamatan Kristen. Jadi rahmat Allah itu yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu Dia memberikan jaminan keselamatan kepada manusia. Ya kan, tadi Yohanes 3:16 tadi jelas. Kemudian Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Dia memberikan jalan kepada manusia yang telah berdosa itu. Dia menyatakan kebenaran kepada manusia yang berdosa itu. Dan Dia memberikan kehidupan kekal kepada manusia yang berdosa itu. Kenapa? Karena manusia itu sudah mati. Ketika mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa ya. Bapak Adam dan Ibu Hawa, ketika mereka melanggar perintah Allah di Taman Eden, mereka telah berdosa dan dikatakan mereka telah mati. Kerohanian mereka mati, gambar yang serupa dengan Allah itu jadi rusak, jalan kembali kepada Allah itu putus, tidak ada lagi. Karena itu rahmat Allah itu ya, rahmat Allah, rahmat Tuhan itu ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi jembatan, menjembatani manusia dengan Allah, iya kan? Supaya apa? Manusia bisa sampai kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu saya menghimbau kepada kalian semua, mari bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, dan serahkan diri Anda agar dibaptis. Karena pembaptisan adalah simbol penebusan dan kebangkitan bersama Yesus Kristus. Bisa teman-teman lihat dalam Matius 28 ayat 19. Agar kalian semua bisa memperoleh kehidupan yang baru, menghidupi iman, melakukan ketaatan dan kasih. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi teman-teman, jangan kalian dibingungkan dengan konsep-konsep yang aneh-aneh. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia datang dari surga. Dia akan membawa kita kembali ke surga. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mengerjakan ketaatan kita, ketaatan iman kita, di mana Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergi jadikan semua bangsa murid-Nya dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ketika kita sudah menikmati keselamatan itu, maka kita perlu membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.